bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Atas dasar apa ya Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami? Adakah sesuatu dalam hidup kami yang begitu berharga sehingga Engkau rela memberikan hidup-Mu untuk menebus setiap kami? Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan belang emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan
Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Pengorbanan-Mu
Oh, anak terang mau kesaksian. Kali silakan untuk anak terang. Kami dari anak terang untuk mempersembahkan satu kesaksian, satu pujian, yaitu Setelah Mati. Dengan cara yang mulia dan mudah dan jelas, bukan dengan emas perak, kau membayar dosaku dengan senang hati dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan dari utuh yang lain. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Bukan dengan barang panah kau menebus dosaku, dengan dermawan tiada noda dan jelas, bukan dengan emas perak kau membayar dosaku. Oleh perkesaksian dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
kayak saya juga dulu, hidup saya juga acak-acakan, ibaratnya sia-siakan ya kehidupan saya ya. Saya juga dulu sama kayak anak-anak gitu. Dan Pak Jenderal saya bersyukur ya, karena sampai saat ini saya masih terlibat dalam pelayanan ini, saya masih dipercaya di pelayanan ini, itu bukan karena manusia, itu karena Tuhan. Yang terindah hati yang mulia. Terima kasih Bapak yang mendapat kali ini. Kesempatan Tuhan hamba bisa mencobakan kebenaran firman-Mu Bapak. Udah biasa aku segala dosa-dosa hamba supaya hamba layak untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu Bapak. Makasih Bapak, semuanya berdasarkan kebenaran Bapak saja. Hamba berdoa di dalam satu nama, tidak ada nama lain, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami puja, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya ya. Belum menjadi kesaksian saya mohon kepada saudara-saudara kami kiranya berdiri bergandengan tangan untuk bersatu hati menyanyikan lagu Haleluya ya. Bisa Pak membantu saya Pak? Makasih Pak sebelumnya Pak.
firman bisa hamba uraikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak, makasih. Hamba berdoanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang di mana sebagai pimpinan Yayasan Penuh Indonesia di sini memberi kepercayaan kepada saya untuk bisa menjadi kesaksian dan membawa firman Tuhan. Saudara-saudara di sini semuanya tahu ya bahwa saya di sini di lokasi ini karena saya keterikatan dengan narkoba saya bukan 1 tahun 2 tahun ya. Kalau berpikir akal manusia, saya ini harus berterima kasih pada Tuhan karena adik saya sendiri telah meninggal juga masalah narkoba ya, yang mana pada umur 29 tahun adik saya memakai drug di kamar, yang mana pistol juga heroin, yang juga sudah meninggal. Tapi saya hari ini masih bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan, yang mana Tuhan telah begitu baik kasih karunia-Nya kepada saya, yang mana hari ini masih memberi kesempatan kepada saya untuk saya betul-betul bertobat ya. Yang mana saya dimasukkan kepada anak saya di Yayasan Penuh Indonesia di sini ya. Untuk pertama kali saya secara akal manusia saya memberontak. Saya merasa kuat. Tapi kalau di pikiran manusia dengan pikiran Tuhan itu lain. Saya mau dibentuk di sini, diproses dari karakter saya, segalanya dimurnikan di sini saya semuanya. Tuhan itu diajar ya buat kehidupan saya, yang mana saya merasa yayasan ini pertama mencari uang ya untuk menahan saya, tapi luar biasa ya. Tanggal itu 2 Desember saya dapat telepon istri saya bilang,
bahwa saya harus menambah setengah tahun, bila perlu 2 tahun. Aduh, saya merasa jengkel akan manusia. Telepon saya matikan. Tapi kalau saya berdebat, saya merasa nanti belum diberikan. Saya tak matikan teleponnya. Saya berdoa hingga tanggal 3 Desember, yang mana luar biasa ya, firman Tuhan itu seperti berbicara sama saya supaya saya lebih di sini. Ayub dipulihkan, saya tak ganti jadi dipulihkan. Saya lebih kuat lagi, saya kuat lagi. Tanggal 12 Januari, pas saya merasa waktu itu adalah setengah tahun pas. Saya mendapat juga yang mana menggoda Jimmy, tapi luar biasa ya, Tuhan bisa merendahkan hati saya dipukul Jimmy, tapi saya bisa tidak membalas. Itu angka luar biasa. Sebelumnya sebelumnya dijual, saya kalau menghadapi semuanya Pak, tidak pernah saya kalau tidak mukul orang. Nomor 1 saya mukul orang. Soal nanti di belakang urusan apa, saya terima. Itu sifat saya. Egois saya. Tapi di sini saya harus bisa merendahkan diri. Karakter saya dibentuk, saya dengan salin mau dipukul,